Perkenalkan, nama saya Karisma Lensani Mawe dengan NIM 21021106038. Pada saat ini saya akan mengerjakan tugas 7 jaringan komunikasi dan praktikum jaringan komunikasi dan data, tugas Cisco Networking Academy 15.4.8, yaitu Lab Serve DNS Resolution. Langsung saja kita ke part yang pertama, yaitu Observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Bagian A, open a Windows command prompt. Kita buka CMD. CMD. Kemudian bagian B, at the command prompt, ping the URL for the Internet Corporation for a sign name and number ICANN at the www.icann.org. ICANN coordinates the DNS IP address, top-level domain name system management, and root server system management function. The computer must translate. Jadi di sini kita akan mentranslate www.icann.org menjadi IP address untuk mengetahui di mana kita mengirim ICMP paket. Jadi langsung saja kita ping di sini. Ping www.icann.org. Kita enter. Tunggu. Di sini bisa kita lihat dia menampilkan IPv6, sedangkan di note mana notenya? Di sini tertulis jika domain yang kita dapatkan itu IPv6 address, kita gunakan command ping 4 untuk mencari IPv4-nya. Jadi kita ketikkan ping www.-4 www.icann.org. Kita enter. Kita tunggu. Nah, ini IPv4-nya bisa kita lihat 192.0.32.7. Langsung saja. Oh, di sini masih ada record the IP address for www.icann.org. Ini. Bagian C, type the IPv4 address from step B into A web browser instead the URL. Jadi kita diminta untuk mengcopy IPv4 yang tadi ke web browser daripada kita menggunakan URL. Jadi kita copy dulu ini. Ini. Nah. HTTPS. Enter. Nah, ini bisa kita lihat kita dibawa ke web dari ICANN ini sendiri, tapi untuk sekarang masih dalam maintenance. Di sini kita copy yang IPv6-nya. HTTPS IPv6-nya kita enter. Bisa kita lihat bahwa ini masih sama. Dia langsung mengarahkan ke website ICANN yang sedang maintenance. Langsung saja kita ke bagian D-nya. Bagian D, notice that the icon ICANN on web page is displayed without using DNS. Most human find it easier to remember word. Jadi manusia
manusia lebih mudah mengingat huruf daripada mengingat angka. Sedangkan uh, untuk komputer lebih memproses number atau angka. Nah, DNS is the process of translating word into number. Jadi DNS digunakan untuk mentranslate perkataan huruf ke number atau angka. There is a second translation. The text is human thing in base 10 number. Jadi manusia berpikir dengan dasar 10 nomor, sedangkan komputer ini berproses uh, dengan dasar dua number, dua angka. Cara 10 dasar uh, angka ini adalah ini IP address-nya. Dan jika kita binarikan menjadi dua angka, yaitu 1 dan 0. Dan akan menjadi seperti ini. Nah, what happen if you cut and paste this base 2 number into a browser? Jadi kita coba paste ke browser. HTTPS. Oh, salah. HTTPS. Masih ada titik di belakang. Enter. Tampilannya seperti ini, tidak terjadi apa-apa. Karena browser ini tidak recognize untuk base angka 2, melainkan lebih uh, recognize untuk angka 10. Untuk base 10 angka. Kita ke bagian E. At the command prompt ping www.cisco.com. Kita ketikkan cisco.com. Jangan lupa ping www.cisco.com. Enter. Ini IP address-nya, IPv6-nya. Sekarang kita cari IPv4-nya. Min 4 www.cisco.com. Kita enter dan ini IPv4-nya. Bisa kita lihat. Kemudian lanjut ke pertanyaan. Ada pertanyaan di sini. When you ping www.cisco.com, you get the same IP address as the example. Jelaskan. Jadi kita cek di sini. Kita apakah IP-nya sama seperti yang ada di sini kan? Bisa kita lihat IP yang saya cari tadi berbeda dengan IP yang ada di sini. Begitupun dengan IPv6-nya. IPv6-nya ini yang di atas juga IPv6-nya berbeda. Ini dikarenakan coba kita lihat di bawah ada di note. Because Cisco use mirror server in various location around the world. Jadi IP address berdasarkan geografi kita. Jadi di sini karena saya berbeda dengan orang yang membuat ini, sehingga IP address kita berbeda. IP address kami berbeda, dan di sini saya terkonek untuk mirror server terdekat yang ada terdekat saya. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Ketika IP address yang kita dapatkan tadi ke browser, apakah browser menunjukkan situs atau tidak? Jadi kita ke browser, kita IPv6-nya dulu. IPv6-nya ini. IPv4 HTTP
HTTPS, kita enter. Di sini invalid URL. Kita coba yang IPv6-nya. IPv6 yang ini, kita ketikkan HTTPS, HTTPS, ada yang beda. HTTPS, ini juga sama invalid URL. Mengapa invalid URL? Karena di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, beberapa server web dikonfigurasi untuk menerima IP alamat yang dikirim dari browser dan beberapa tidak. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua yaitu mungkin aturan dari firewall dalam sistem keamanan Cisco yang melarang pengiriman IP, alamat IP melalui browser. Jadi bergantung pada peramban webnya. Kita juga bisa mendapatkan pesan yang menyatakan bahwa sambungan tidak aman atau ada kesalahan sertifikat. Jadi di sini hanya dapat diakses melalui URL saja. Kita lanjut ke part 2, yaitu observe DNS lookup using the DNS lookup command on a website. Yang A, add the command prompt, type the nslog command. Jadi kita ketikkan nslog. nslog up. Kita enter. Di sini ada pertanyaan, what is the default DNS server use? Yaitu bergantung pada situs kita. So, kita lihat default server kita unknown dan addressnya ini. Lanjut kita ke bagian B. Notice how the command prompt change to a greater than symbol. Jadi ketika kita ketik nslog lookup tadi, dia masuk ke command prompt lebih dari. Bisa kita lihat di sini ada simbol lebih dari berubah langsung saya di sini kita lihat ada perintah type tanda tanya, jadi kita ketikkan tanda tanya di sini. Untuk tanda tanya ini untuk melihat semua list perintah yang bisa kita gunakan dalam nslookup mode. Kemudian di bagian C, add the nslookup prompt, type www.cisco.com. Jadi kita ketikkan www.cisco.com. Bisa kita lihat di sini saya sudah mengaturnya kembali sehingga sudah tidak di NS request timeout lagi. Sini sudah terganti, sudah ada non autoritatifnya answernya. Kita coba lagi. Cisco.com. Nah, sudah kembali, sudah tidak lagi seperti tadi. Jadi bisa kita lihat di sini ada servernya unknown, addressnya di sini ada, terus ada non authoritative answernya, di dalamnya ada name, address, dan alias yang adalah URL-nya. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the translate IPv4 address? Kita lihat di sini IPv4-nya 104.93.
203.251. Di sini ada catatan penut. Jadi IP address dari lokasi kita itu memungkinkan eh, akan berbeda karena Cisco menggunakan server mirror seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini juga ada pertanyaan, is it this same as the IP address show with the pink comment? Kita lihat yang pinknya mana ya? Di sini 2600 1413 2600. Di sini berbeda, di sini 2001 4488. Ternyata di sini berbeda, itu dikarenakan beda waktu dan beda kasih. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu under addressing uh, under addressing in addition to the 172 dan seterusnya, there are the following number 2600 dan seterusnya dan N 2600 dan seterusnya. What are these? Itu adalah IPv6-nya atau alamat IP tempat situs web dapat terjangkau. Jadi IPv6 address dari server yang terjangkau oleh kita, kemudian IP6 ini digunakan lebih dari satu yang terkonfigurasi pada server. Jadi kita lihat ini ada lebih dari satu IPv6-nya ini. Ada dua. Kemudian bagian D. At the NS lookup prompt, type the IP address of Cisco web server that you just found. You can use NS lookup to get the domain name of IP address if you do not know the URL. Bentar. Di sini bisa kita lihat ini masih seperti yang tadi ya. Baiklah, ini saya sudah mengaturnya di Ethernet di sini sudah jadi. Kita langsung lanjut lagi. Di command prompt-nya di sini bisa kita lihat. Tadi kan di NS request timeout. Sekarang saya sudah perbaiki dan sudah ada name dan address-nya. Lanjut, you can use the NS lookup tool that translate domain name into IP address. You can also use it to translate IP address into domain name. Using the NS lookup tool, record the IP address associate with www.google.com. Kita ketikkan www.google.com. Kita enter. Langsung saja kita ke part 3-nya, yaitu observe DNS lookup using the NS lookup command on mail server. Di sini at the NS lookup prompt, type
set type sama dengan mx to use ms lookup to identify mail server. Kita ketikkan set type sama dengan mx. Ini set type sama dengan mx. Itu mx itu artinya mail atau mail server. Enter. Kemudian bagian B, add the ns lookup from type cisco.com. Jadi di sini kita ketikkan cisco.com. Di sini saya belum mendapatkan, jadi saya akan jelaskan yang di bagian sini saja. Di sini ada MX preference-nya, kemudian ada mail exchangers-nya atau nama servernya. Di sini ada penjelasan. Prinsip dari network design adalah redundancy atau lebih dari satu server email dikonfigurasi. Dengan cara ini, jika salah satu server email tidak dapat dijangkau, komputer yang buat query akan mencoba kedua server mail. Administrator email menentukan server ini dalam mana yang dihubungi terlebih dahulu dengan menggunakan preference X. Server email dalam preference X terendah dihubungi terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan, based on the output above, which mail server will be contact first when the email is sent to cisco.com. Jadi di sini uh, yang bisa itu MX preference terendahnya. Nah, dalam hal ini 10 yang ini. Kemudian di sini kita disuruh exit. Uh, exit. Di sini kita sudah kembali ke command prompt seperti biasa. Kemudian di bagian D di sini kita disuruh type ipconfig. Jadi ipconfig /alt. Write the IP address of all the DNS server that your school use. Karena di rumah saya menggunakan WiFi, jadi kita akan melihat yang WiFi. Nah, DNS servernya, DNS servernya ini IPv6-nya dan ini IPv4-nya. Kemudian di sini ada reflection question. What is fundamental purpose of DNS? DNS ini pada dasarnya bertindak seperti buku telepon, untuk internet, di mana DNS menerjemahkan nama menjadi number. Seperti yang kita telah coba tadi, DNS dapat mengubah nama URL domain menjadi number atau IPv4 atau IPv6. Jadi angka yang dikonvert dari DNS yaitu IPv4 dan IPv6. Mohon maaf, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.